Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, waktunya udah menunjukkan 7.35, jadi kita mulai aja acaranya. Jadi acara hari ini sharing alumni 2 bersama PPI Okayama. Hari ini kita kedatangan 3 pembicara yang kece-kece banget. Ada Mas Hanif Sidki. Mas Hanif, bisa dengar suara saya? Bisa. Oh ya. Selanjutnya ada Mas Eko Wahyu. Halo Mas. Halo. Dan yang ketiga kita kedatangan Mas Firman Alimso. Jadi, sharing alumni kali ini temanya adalah bekerja dan mencari kerja di Jepang. Nah, pembicara kita hari ini merupakan alumni untuk Mas Hanif Sidki, alumni dari Okayama University. Untuk Mas Eko dan Mas Firman merupakan alumni dari Kibi Kokusai Daigaku. Nah, boleh cerita sedikit nggak untuk pembicara kita sekarang kesibukannya bekerja di perusahaan, bekerja di masing-masing perusahaannya seperti apa? Mungkin dari Mas Eko dulu. Halo. Ya Mas. Bisa dengar ya? Bisa. Ya. Halo teman-teman semua. Selamat malam. Terima kasih sudah Selamat malam. ikut di acara PPIO pada malam hari ini yang bertajuk dengan temanya apa Mas? Bisa disebutkan Temanya hari ini sharing bekerja dan mencari kerja di Jepang. Ya, dengan tema itu ya mungkin ada teman-teman di sini yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Eko Wahyu Hidayat, biasa dipanggil Eko. Saya lulusan di Universitas Internasional Kibi yang ada di Takahashi, Okayama Prefecture. Dan lulusan tahun 2019, setelah tahun 2019 saya lulus, saya dapat bekerja di perusahaan yang ada di Kurashiki, Okayama, namanya Daisho Seiki Kabushiki Gaisha. Ya, di sana karena ada karyawan-karyawan Jisuse dari Indonesia cukup banyak, ya di sana saya berposisi sebagai interpreter untuk anak-anak Jisuse tersebut. Selain sebagai interpreter, saya juga jadi engineering di sana. Ya, kesehariannya ya seperti itu, untuk mengurusi anak-anak Jisuse sama untuk jadi engineering di PT Daisho itu. Ya, sekian. Oke. Terima kasih Mas. Selanjutnya mungkin Mas Hanif mau boleh share sedikit? Ya, selamat malam semua. Saya Hanif. Selamat malam. Saya dari Bandung. Untuk pekerjaan saya belum kerja, maksudnya baru dapat kerjaan tapi belum mulai kerja. Saya bakal mulai kerja bulan 4 tahun ini, insya Allah. Untuk pekerjaannya sendiri itu mirip-mirip Mas Eko ya, berhubungan dengan ngurusin pekerja dari negara lain. Tapi saya tidak hanya ngurusin pekerja dari Indonesia saja, tapi saya ngurusin juga pekerja dari Myanmar, dari Bangladesh, dari Vietnam, macam-macam. Dan saya posisinya juga sebagai sales. Jadi buat nawarin jasa kita sebagai perusahaan yang punya banyak tenaga kerja orang asing ke perusahaan-perusahaan lain seperti pabrik-pabrik mobil atau pabrik kimia apapun gitu. Wah, menarik ya. Selanjutnya, terima kasih Mas Hanif. Mas Firman sekarang. Boleh nggak share sedikit
Kenalan sedikit. Saya Firmansyah. Saya alumni dari Kibiko Kusai Daigaku. Kebetulan saya baru lulus tahun kemarin bulan 9. Dan setelah lulus, dan alhamdulillah karena sebelum dinyatakan lulus, dari jauh-jauh hari saya sudah mencoba cari perusahaan untuk selanjutnya saya ingin bekerja. Dan alhamdulillah setelah saya wisuda langsung tinggal melanjutkan bekerja sekarang di Sogo Career Option yang kemungkinan kalau bisa dikatakan dulu itu sebagai hacking gitu. Cuma saya punya grup sendiri, tapi masih satu perusahaan dengan Sogo Career Option itu dengan nama perusahaan Kiamtek. Nah, di Kiamtek itu sendiri lebih ke mungkin hampir sama dengan Mas Hanif. Dia lebih ke sales gitu, menawarkan kita punya kandidat Tokotegino, Jisuse. Nah, selain menawarkan juga kadang saya bekerja cari-cari perusahaan yang ingin mau menerima kandidat dari kita. Ya, kurang lebihnya seperti itu kerjaannya. Wah, keren-keren semua ya. Selanjutnya saya mau nanya nih. Oh ya, sebelum itu saya mau ngasih tahu juga untuk para audiens kita hari ini. Audiens boleh bertanya selama kita melakukan talk show-nya. Bisa menggunakan fitur raise hand atau menggunakan fitur kolom chat. Langsung saat kita lagi ngobrol gini boleh langsung bertanya ya. Nah, saya penasaran apa sih alasan yang buat para pembicara kita hari ini memutuskan untuk kerja di Jepang? Ada yang mau mungkin Mas Hanif? Motivasi buat kerja di Jepang. Saya asalnya ini mau ngincer S2 di sini. Cuman setelah dipikir-pikir saya kayaknya nggak cocok gitu kalau belajar terus kayak ke lab atau ke kampus terus gitu, kayaknya nggak cocok. Jadi kayak terus udah pengen kayak mandiri aja gitu. Saya udah umur 20-an gitu, pengen mandiri dari orang tua saya gitu. Terus kebutuhan lagi di sini, ya udah kenapa nggak cari kerja di sini aja gitu. Itu sih besarnya alasannya. Cuman kalau alasan saya milih perusahaan yang saya pilih ini, saya sebagai murid dari sebagai pelajar dari Indonesia yang sekolah di Jepang itu harus adaptasi dengan lingkungan baru itu. Saya sedikit kaget ya, terus agak susah juga awalnya. Tapi ya terus mungkin itu saya pengen bantu aja gitu orang yang datang ke sini, yang pengen kerja di sini atau pengen belajar di sini untuk hidup lebih mudah gitu, nggak sesusah yang saya rasakan gitu. Itu aja. Keren banget ya motivasinya, ingin ngebantuin teman-teman kita ya mungkin juga mahasiswa atau pekerja internasional yang kerja di Jepang, yang memang bisa dikatakan untuk penyesuaian dirinya emang cukup butuh waktu dan butuh mungkin senior seperti itu ya. Selanjutnya mungkin dari Mas Eko, boleh share dikit nggak motivasinya kenapa memilih kerja di Jepang? Ya, kalau untuk saya sendiri dari dulu kebetulan saya suka suka sama budaya Jepang, seperti nonton anime, dengerin lagu-lagu Jepang seperti itu ya. Ya kebetulan juga pas di Indonesia saya juga kuliah di jurusan sastra Jepang. Pada saat itu kebetulan saya setelah lulus di kampus yang ada di Indonesia, saya bekerja di sebuah perusahaan Jepang yang ada di Semarang sama di Karawang.
Di situ saya belajar mengenai manajemen manajemen khususnya manajemen Jepang ya, untuk manajemen manufacturing yang ada di Jepang seperti Toyota, kayak Toyota Production System seperti itu saya pelajari di sana di perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, di situ saya tertarik mengenai sistem manajemen, khususnya untuk sistem manajemen di Jepang ya. Nah, untuk itu saya ada keinginan untuk meneruskan studi di Jepang lagi, khususnya untuk manajemen manufacturing. Nah, dari situ saya ingin mengembangkan apa yang saya terima, apa yang saya pelajari selama di tempat kerja yang ada di Indonesia sama di perkuliahan, khususnya yang kuliah di KIPI International University ini. Dan alhamdulillah saya setelah lulus dari KIPI International University ini, saya juga diterima di salah satu perusahaan manufacturing juga yang ada di Brasiki. Jadi kebetulan saya bisa menerapkan ilmu yang saya dapat yang dari zaman saya bekerja di Indonesia dulu dan dari zaman perkuliahan saya terapkan di perusahaan yang sekarang. Seperti itu kurang lebih. Keren ya, berarti Mas Eko sendiri udah punya pengalaman sebelumnya ya bekerja di Indonesia di yang perusahaan Jepang. Terus dari pengalaman itu menjadi motivasi untuk bisa kerja di Jepang ya. Untuk saya punya pertanyaan follow up untuk pengalaman Mas yang bekerja di Indonesia sendiri, apakah membantu untuk mendapatkan secure kerja di Jepang atau seperti apa, Mas? Kalau untuk pengalaman kerja yang di Indonesia itu ya cukup membantu. Yang pertama dari segi riwayat ya. Di kurikulum vitae itu kan otomatis menambah nilai plus kita. Jadi kan nilai jual kita bisa lebih tinggi lagi dibanding kalau kita belum mempunyai pengalaman kan ya. Itu salah satunya. Yang kedua ya kebetulan perusahaan tempat saya bekerja dulu kan juga perusahaan Jepang. Jadi otomatis budaya seperti 5S, budaya selain 5S ada budaya muda dan lain-lain itu yang biasanya diterapkan di perusahaan Jepang itu sangat membantu sekali ketika saya bekerja di sini. Jadi setidaknya saya sudah belajar sedikit tentang budaya-budaya orang Jepang seperti apa. Itu yang kedua. Yang ketiga mengenai efektif bagaimana sih orang Jepang itu bekerja secara efektif tanpa adanya suatu hal yang sia-sia atau yang mudah. Itu sangat membantu saya bekerja di sini mengenai pola pikirnya. Kurang lebih seperti itu. Wah, berarti udah sebelumnya bekerja di Indonesia itu ngebantu, salah satunya itu meningkatkan kualitas CV, terus juga karena kerjanya dulu di perusahaan Jepang, budayanya juga kurang lebih sama gitu ya, di Indonesia maupun di Jepang. Selanjutnya, untuk Mas Firman sendiri boleh cerita sedikit nggak untuk motivasi kerjanya di Jepang? Kalau motivasi saya itu mungkin awal mulanya saya sedikit cerita. Saya dulu sekolah SMK itu SMK-nya perikanan. Nah, karena sekolah perikanan mau nggak mau setelah lulus juga saya kerja di perikanan juga. Nah, sempat bekerja di Indonesia di perusahaan perikanan di Indonesia itu 2 tahun juga saya naik kapal. Terus setelah itu saya pengen ke Jepang, tapi kapal juga, dan mengikuti program magang yang 3 tahun di kapal tuna. Nah, di situ saya berpikir selama 3 tahun itu gimana caranya saya pengen kerja di darat seenggaknya. Pokoknya apapun kerjaan itu saya pengen kerja di darat. Saya nggak mau terus-terusan di tengah laut, terus jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman. Mungkin susah lah kehidupan di tengah laut. Nah, di situ akhirnya saya berpikir kalau saya pengen kerja di Jepang, di darat khususnya, itu bagaimana caranya? Setelah itu saya cari informasi ke sana kemari. Oh, salah satu caranya itu harus sekolah. Nah, di situ ada
kebetulan ada program yang S1 ternyata. Nah, setelah itu saya sekolah, dan mohon maaf karena pada saat saya naik kapal, di kapal itu di perikanan itu ya kemungkinan agak suasana pekerjaan juga agak kasar, keras. Karena alasan itu saya pengen kerja di darat. Setelah itu saya pengen kuliah di Jepang, di sini. Nah, setelah kuliah kebetulan pas mau lulus itu ada mungkin kasus yang menggemparkan di dunia perjepangan, kasus penipuan yang sempat viral itu. Awal mulanya saya pengen kerja itu di manufaktur, di bidang manufaktur. Saya nggak pengen kerja di bidang jasa. Tapi karena viralnya itu, kayak ini perlu ditata ulang ini untuk bidang jasa dari Indonesia. Akhirnya saya sedikit tertarik di situ. Nah, kalau seperti itu, saya juga harus punya peran gimana caranya saya untuk membuat kondisi yang bidang jasa tersebut membaik gitu. Salah satunya ya dengan bekerja di sini. Terus saya juga kebetulan kenapa nggak lanjut ke S2 atau sekolah lainnya? Karena saya selama masa kuliah juga itu alhamdulillah saya menikah dan punya anak juga yang mengharuskan saya juga harus kayaknya lebih ke bekerja aja deh gitu. Dan setelah itu saya memutuskan untuk bekerja di perusahaan Jepang yang kemungkinan nanti saya punya rencana juga ingin tinggal lama di sini dengan keluarga. Nah, terus karena saya kerja di di bidang jasa, itu kan yang saya dengar banyak saya sedikit itu ada istilah perusahaan-perusahaan di bidang jasa tersebut itu image di orang-orang luar tuh sangat buruk gitu, Mas. Dan saya tuh prihatin banget. Ini kok sampai segininya gitu. Jadi gimana caranya saya punya peran agar selagi saya bisa bekerja di tempat ini, di perusahaan ini, saya juga sembari sama anak-anak itu mengedukasi. Oh, begini loh yang benar, ini loh begini loh yang benar. Jadi saya sambil bekerja, kadang saya mengedukasi anak-anak, ini begini loh yang benar, ini yang salah. Jadi nggak serta-merta di dunia jasa yang saya jalanin ini tuh negatif semua. Gitu. Dan alhamdulillah saya sampai di detik ini, di tempat yang sekarang bisa kerja lancar. Kurang lebihnya seperti itu. Wah, ini ya, motivasinya itu udah dari pengalaman yang sangat panjang, dimulai dari awalnya bekerja di bidang perikanan, selanjutnya awalnya ingin bekerja di manufaktur, lalu ingin meningkatkan juga mengedukasi bidang jasa ya, seperti itu. Menarik sekali. Oke, terima kasih Mas Firman. Selanjutnya nih, saya penasaran. Untuk Mas Hanif sendiri, baru mau masuk kerja kan tahun ini, kira-kira sudah ada bayangan nggak? Kira-kira nanti seperti apa pekerjaannya, gimana budaya perusahaannya seperti itu? Oh, udah. Saya dapat kerja tuh saya harus bulan Oktober apa November gitu kemarin harus ke kantornya buat ada semacam upacara penerimaan gitu sama kenalan juga sama teman-teman seangkatan. Nah, di situ kita juga kayak keliling
tempat kerjanya juga, kayak ada beberapa departemen gitu kelilingin satu-satu gitu. Kerjanya kayak apa, terus ngobrol sama senior-senior di situ. Terus ya, terus rencananya saya bakal pindah ke tempat saya yang baru itu ke bulan Maret tengah. Nah, habis itu saya mau mau kerja part time dulu di situ supaya tambah ngerti juga biar nggak kaget nanti langsung kerja langsung kayak gimana gitu. Menarik, menarik. Untuk Mas Hanif, apa saat ini, maksudnya sebelum saat masuk kerja nanti, apakah ada training dulu atau seperti apa, Mas? Oh, Boleh share sedikit nggak? ada training, ada apa? Jadi buat kantor saya ini sebulan setengah itu kita bakal kayak nginep di asrama gitu bareng-bareng, kayak tinggal bareng gitu. Terus itu sih katanya tujuannya untuk saling kenal sama bisa saling membantu gitu. Gitu tujuannya. Itu sekalian sama training ke departemen-departemen gitu. Tapi ya buat buat kayak bukan tidur bareng ya, buat tinggal bareng sih kayak saya nggak ada masalah, soalnya saya pas SMP juga kan dulu saya pesantren, jadi eh, udah biasa lah gitu. Ah, keren banget ya. Berarti trainingnya itu sekitar 1,5 bulan, dan itu juga selain training pekerjaan dalam bidang pekerjaannya sendiri, juga training untuk sesama dengan rekan kerja lain ya. Keren, keren. Nah, untuk Mas Eko, boleh share sendiri nggak? Tadi kan sempat mention kan budaya kerja di perusahaan Jepang itu, contohnya tadi Mas mention budaya 5S seperti itu. Kira-kira boleh share lebih detail lagi nggak, Mas? Gimana sih eh, budaya kerjanya, terus eh, keseharian kerjanya seperti apa, dan itu pekerjaannya apakah full bahasa Jepang kah atau menggunakan bahasa Inggris juga seperti itu? Yang pertama mengenai budaya kerja yang di Jepang ya. Ya mungkin di sini teman-teman juga sudah tahu kalau yang paling terkenal itu adalah salah satunya IE atau rumah. Jadi mereka menganggap sebuah perusahaan tempat mereka bekerja itu adalah sebuah rumah mereka. Jadi dari situ mereka akan bersungguh-sungguh dalam melakukan bekerja. Ini bukan hanya untuk pekerjaan saja ya, tapi untuk ninggeng kangke atau untuk hubungan antar sesama manusianya. Jadi kalau misalnya kerjaan kita berat, tapi hubungan antar sesamanya itu enak, kayak kayak semacam kayak teman sendiri, kayak saudara sendiri, otomatis pekerjaannya seberat apapun itu akan terasa ringan. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai efektivitas. Jadi ya kenapa saya lebih tertarik ke manufacturing Jepang ya yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, saya sebenarnya tertarik ke Toyotanya ya, sistem pabrik Toyota atau yang biasa disebut Toyota Production System. Di situ mereka menerapkan dua hal. Yang pertama mengenai keefektivitasan, efektif. Jadi mereka dengan waktu atau lead time yang sangat singkat, mereka bisa menghasilkan produk dengan jumlah yang sangat banyak. Itu yang paling terkenal di seluruh dunia. Terus yang kedua ada sistem otomatisasi atau JIDOKA, yaitu ketika ada suatu problem masalah yang muncul atau yang timbul, misalnya ketika ada mesin yang mati, rusak, ada produk cacat yang dihasilkan, otomatis mereka akan berhenti. Itu sudah dibuat sistem seperti itu. Jadi selain kita dituntut untuk efektif bekerja, kita juga dituntut untuk menghasilkan barang yang mempunyai kualitas yang cukup tinggi. Itu mungkin bisa diketahui dari hasil-hasil mobil Toyota yang mereka keluarkan setiap tahunnya. Itu untuk yang kedua. Untuk yang ketiga ini adalah tentang seperti 5S tadi, itu bahwa kita bekerja nggak hanya bekerja dengan produk saja yang harus kita kerjakan, tidak hanya berhubungan dengan manusianya saja, tetapi dengan lingkungan di sekitar kita. Kalau tempatnya misalnya 5S itu kan mungkin di sini teman-teman udah tahu ya, seri Seton.
Seiso, Seikatsu, Setsuke, atau yang biasa bahasa Indonesia bisa disebut 5R itu ya. Rapi, apa bahasa Indonesia? Rapi, lupa aku bahasa Indonesia. Pokoknya kita harus menata barang-barang yang ada di tempat kerja kita, menata, menyusun, membersihkan, terus mengulangi hal-hal yang kita lakukan tadi dan menstandarisasinya ke bagian-bagian yang lain. Sehingga kalau 5S ini sudah kita bisa terapkan di lingkungan kerja, ya syukur-syukur kita terapkan di kehidupan sehari-hari, otomatis tempat kerja kita bersih, otomatis kan secara mental kita akan berasa lebih senang, lebih termotivasi lagi. Kalau misalnya barangnya tertata, otomatis kan kita nggak perlu banyak waktu untuk mencari barang-barang yang akan kita cari. Coba kita bayangkan kalau misalnya meja kerja kita itu kan berantakan. Kita mau nyari dokumen A, mau nyari dokumen B. Coba kalau misalnya meja tersebut berantakan, otomatis kan juga membutuhkan waktu yang sangat banyak. Bisa saja nanti emosi kita juga jadi tidak terkontrol kan. Kalau misalnya seperti itu, ya untuk budayanya kurang lebih mungkin seperti itu ya, yang bisa saya pelajari dari selama bekerja di Jepang ini. Ya kebetulan juga saya di sini juga selain sebagai penerjemah untuk anak-anak siswa yang ada di Indonesia, anak-anak siswa dari Indonesia, saya juga mengoperasikan sebuah mesin untuk produksi barang di situ. Jadi selain saya produksi barang di situ, juga saya juga harus mempelajari sistem kontrol yang ada, manajemen kontrol yang ada di manufacturing tersebut. Seperti itu kurang lebih. Wah, keren banget ya. Ternyata budaya kerja Jepang itu sangat apa ya? Tidak hanya efektif, tapi juga budaya kerjanya itu ingin apa namanya, pekerjaannya untuk bisa diterapkan juga di kehidupan sehari-hari. Jadi tadi ada 4 ya yang di-mention, yaitu IE atau rumah, perusahaan seperti bekerja di rumah. Terus yang kedua ada efektivitas. Yang ketiga ada automation, untuk menghasilkan kualitas yang baik. Terus juga ada 5S. Nah, saya juga penasaran nih, kalau untuk Mas Firman sendiri kan bekerjanya di lebih ke bidang jasa ya. Kalau tadi Mas Eko kan di bidang manufacturing. Itu budaya kerjanya samakah atau seperti apa, Mas? Mungkin yang kalau Mas Eko sampaikan kan itu yang di manufaktur ya Mas ya. Kalau yang jasa mungkin lebih ke perilaku Mas, kebiasaan ke perilaku. Jadi salah satunya misal pagi-pagi itu kita harus tepat waktu, karena di pagi hari itu harus ada, setiap pagi itu ada briefing pagi, sore. Nah, nanti sebelum pulang juga ada IURE juga. Jadi laporan sehari itu pekerjaannya itu ngapain aja. Nah, terakhir di penutupan itu di IURE itu bakal di Hokoku dilaporin. Nah, yang kedua itu apapun pekerjaan atau apapun hal yang terjadi di kerjaan kita itu wajib untuk Hokoku Mas, melaporkan. Jadi ada persoalan apa, ada kendala apa, terus hari ini misal ada pesanan apa, pesanan dalam artian ada perusahaan baru minta anak berapa gitu dari kandidat kita. Nah, itu harus mengutamakan laporan. Jangan sampai kita melupakan laporan, walaupun sekecil apapun hal yang kita lakukan, kita harus menulis di laporan tersebut. Yang ketiga, itu ke koordinasi, Mas. Kita nggak bisa memutuskan suatu keadaan itu sendirian, nggak bisa. Jadi kan ada tahap organisasinya. Jadi kayak saya punya atasan Sekeninsa-nya, Sekeninsa punya atasan lagi Suninya gitu. Jadi kita harus lapor ke atas, nanti berkoordinasi lagi ke atas, baru disimpulkan keputusan selanjutnya bagaimana gitu. Nah, kalau di dunia jasa mungkin lebih ke koordinasi sama laporan.
Wah, ternyata selain harus efektif, sesama rekan kerja juga harus mempunyai perilaku seperti tepat waktu, pelaporan, juga adanya koordinasi. Saya jadi tertarik untuk kerja di perusahaan Jepang nih. Nah, selanjutnya mungkin saya mau nanya nih, kira-kira untuk, kan tadi kita udah bicara lingkungan kerja dan budaya kerja, saya mau boleh share dikit nggak untuk audiens, untuk hubungan dengan rekan kerja dan atasannya itu seperti apa? Apakah sama seperti di sekolah kah, atau di perusahaan di Indonesia kah? Mungkin siapa dulu ya yang mau mungkin Mas Hanif dulu. Bandingin sama Indonesia. Enggak, maksudnya gimana sih hubungan kerja misalnya antar sama rekan kerja dengan atasannya? Oh, Apakah sama seperti mungkin teman-teman kita yang masih sekolah atau teman-teman kita yang kerja di Indonesia seperti itu? untuk hubungan antar orang di dunia kerja, saya berhubung saya belum kerja kan saya nggak tahu, tapi oh kayaknya, tapi saya ikut di sekolah di di kampus saya ikut eh, ekstrakurikuler panahan panahan Jepang namanya Kyudo. Itu sangat 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 Jepang. Gimana cara bilang, sangat sangat Jepang, kayak mulai dari budayanya, mulai dari tutur katanya, mulai dari terus ke cara interaksi orangnya, itu sangat 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 Jepang, kayak tradisional banget gitu. Nah, itu saya ikut itu, jadi saya juga belajar cara ngomong ke atasan, bukan atasan sih, ke senpai saya yang ke senior saya gitu, gimana cara ngomong yang sopan, gimana cara minta tolong yang benar. Terus kalau udah punya ke bawahan, punya junior gitu, gimana cara ngajarin dia yang benar gitu. Terus kalau ke satu angkatan gitu, gimana interaksi yang benar, itu saya belajar di situ. Jadi yang saya terus pas upacara penerimaan kemarin, ya alhamdulillah itu kepake ke pengalaman-pengalaman saya. Jadi kayaknya kalau dibilang strict sih, dibilang ketat sih ketat ya, jadi agak harus sopan banget gitu kalau ke atas itu. Terus kalau ke sesama ya, kalau satu angkatan ya biasa aja gitu, asal masih ada batasnya gitu, karena itu asal diingat aja paling. Mungkin ke saya nggak tahu kalau yang kerja di Indonesia, soalnya nggak ada pengalaman juga. Oh, seperti itu ya. Jadi interaksinya masih formal ya untuk Ya, eh, Mas Hanif ikut ini ya, Kyudo atau panahan ya. Nah, mungkin kita boleh minta share nih ke Mas Mas Eko. Apakah gimana sih interaksinya? Apakah sama yang sangat formal atau seperti apa? Untuk interaksi sendiri ya, mungkin ini saya bicara untuk uh, perbedaan yang cukup besar yang ada di perusahaan Indonesia sama yang ada di perusahaan Jepang yang saya alami untuk sampai saat ini ya Mas. Yang pertama mungkin seperti yang disampaikan Mas Firman tadi mengenai koordinasi. Mungkin istilahnya bahasa Jepangnya ini Horenso ya. Hokoku Renraku Sodang. Jadi misalnya nih ada masalah. Nah, kita harus memberikan laporan terlebih dahulu yang artinya Hokoku itu tadi kita harus lapor kalau ada atasan, oh ada masalah ini loh, ada masalah ini loh. Nah, setelah kita lapor, kita harus renraku atau menghubungi pihak-pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Misalnya nih ada masalah A. Nah, ini kebetulan masalah A ini ada hubungannya dengan manajemen, ada hubungannya dengan bagian akunting, ada hubungannya dengan bagian uh, misalnya HR, atau ada hubungannya dengan bagian quality dan lain-lain. Itu semua pihak yang berkaitan harus dihubungi di Renraku. Setelah mereka mengetahui masalah tersebut, dikumpulkan jadi satu, terus di semacam minta pendapat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi istilahnya mungkin Horenzo kalau disingkat biasanya. Ini benar-benar harus dipraktekkan.
secara menyeluruh di perusahaan Jepang. Soalnya kalau misalnya ada masalah nggak dilaporin, pasti itu sama atasnya pasti dimarah-marahin. Itu perbedaannya yang cukup besar ya, yang ada di sini yang sama yang di Indonesia. Ya mungkin di Indonesia juga ada, ya ada seperti itu. Cuma yang di perusahaan yang Jepang yang saya rasakan itu benar-benar lebih terasa lagi mengenai Horenso tadi. Untuk yang kedua mengenai Aisatsu atau salam. Mungkin kalau di Indonesia kita ketemu sama rekan kerja itu paling nyapanya cuma pas pagi doang ya. Misalnya selamat pagi gitu doang ya. Nah, kalau di sini enggak, mungkin selamat pagi terus istirahat aja juga bilang, pulang juga bilang misalnya selamat pagi kan ohayou gozaimasu. Terus kalau misalnya pas kita mau istirahat, otsukare desu bilang gitu. Terus nanti ada salam lagi misalnya pas kita mau pulang, salam lagi ke pihak atasan misalnya sakini shimasu atau bilang seperti apa gitu. Soalnya kalau aisatsu kita kurang, otomatis atasan kita itu juga menilai kita memberikan evaluasi yang memberikan evaluasi yang cukup buruk kalau kita tidak melakukan aisatsu. Terutama pada saat sore ya ini ya. Biasanya kan sore misalnya atasan atau sajo atau presidir itu kan misalnya bilang ohayou gozaimasu nah gitu. Kalau kita membalas sapaannya itu dengan suara yang pelan atau tidak terdengaran, biasanya itu sajo akan marah karena aisatsunya adalah gerbang dari segala komunikasi. Itu untuk yang berhubungan dengan sesama manusia ya, Mas. Terus untuk yang dari lingkungan pekerjaan yang cukup berbeda dari dunia kerja dengan dunia sekolah. Ya mungkin untuk dunia sekolah kan kita belajar di sekolah mungkin kita akan diajari oleh guru atau pengajar tersebut. Kalau tidak paham akan dijelaskan sampai sepaham-pahamnya ya kan. Apalagi di tempat kuliah. Kita tempat ke sekolah kan kita bayar, otomatis kita dapat layanan yang harus kita ke sekolah itu kan bayar, otomatis kita harus mendapatkan pelayanan yang sampai menyeluruhkannya, sampai kita harus paham sampai dari A sampai Z itu kan ya. Tapi kalau udah sampai di dunia kerja, ya awalnya memang kita diajarin ya untuk job desk-nya kita itu seperti apa, mungkin kita diajarin oleh atasan kita atau senior kita ya. Tapi semakin berjalannya waktu, setelah kita kalau kita sudah mulai terbiasa dengan pekerjaan yang kita lakukan, kita juga harus mengetahui problem-problemnya bukan problem tapi kondisi seperti apa sih lingkungan kerja kita itu. Jadi istilahnya itu jokyo aku kalau bahasa Jepangnya ya. Untuk kalau Indonesianya itu mengetahui kondisi lingkungan kerja kita. Dengan kalau kita sudah bisa mengetahui kondisi lingkungan kerja kita, otomatis kan kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, dan mana yang benar. Dari situ kita akan bisa memunculkan ide-ide untuk melakukan improvement atau dalam bahasa Jepangnya kaizen. Ya, kalau kita sering melakukan kaizen, otomatis kan lingkungan kerja kita atau cara bekerja kita kan akan menjadi lebih baik lagi. Efektivitas bisa meningkat atau kualitas bisa menjadi lebih baik lagi. Dan kalau kita sering melakukan kaizen, improvisasi, otomatis evaluasi yang kita dapatkan dari para atasan mungkin akan lebih meningkat lagi. Ya, dengan evaluasi yang meningkat itu akan berkesinambungan dengan bonus yang kita terima atau kenaikan gaji yang kita terima nanti. Ya mungkin itu saja yang saya rasakan. Wah, benar-benar ini ya, maksudnya fair seperti itu ya. Kalau kita ada improvement juga bisa dapat bonus seperti itu ya. Selain itu juga penting tadi ya, seperti yang Mas Eko sama Mas Firman mention itu tentang melakukan pelaporan, salam, dan komunikasi seperti itu. Mungkin Mas Firman boleh share sedikit, mungkin ada pengalamannya gimana hubungan dengan rekan kerja atau dengan atasannya? Kalau mungkin hampir di setiap perusahaan sama, cuma kadang ada perbedaan sedikit di setiap perusahaan itu. Tapi kalau di perusahaan tempat saya bekerja sekarang, itu kalau masalah formal, itunya sangat formal. Jadi kayak ada istilah kohai sama senpai gitu. Nah, antara kohai dan senpai ini kayak ada batas gitu loh.
batasnya itu bukan jarak, tapi kayak kita sebagai kohai harus mematuhi atau harus mentaati semua aturan yang dibuat senpai kita atau atasan kita. Nah, jadi sempat ada cerita, saya karena inisiatif, mungkin itu hal-hal yang baik, karena saya waktu itu, saya pikir kayaknya nggak apa-apa deh nganterin anak yang sakit ke rumah sakit, tapi karena saya nggak ngelapor, itu tetap saya yang salah, Mas. Iya. Oh iya, yang berarti saya apapun kerjaan yang saya lakukan, saya harus memperoleh izin dari atasan gitu. Jadi atasan tuh harus tahu apa yang ingin kita lakukan, yang atasan tuh harus tahu karena dia yang bertanggung jawab. Kalau seandainya kamu ada apa-apa, itu kan tetap saya yang bertanggung jawab. Jadi apapun yang kamu lakukan, usahakan saya harus tahu gitu loh di dunia kerja. Tapi beda lagi kalau bukan di lingkup pekerjaan, jam kerja sudah selesai pulang atau makan bareng di luar, itu beda lagi. Kita semua teman sama. Tapi kalau sudah di lingkup jamnya kerja, itu semua kembali lagi ke formal yang tadi, aturan-aturan yang telah dibuat sama perusahaan. Kayak gitu. Kurang lebihnya kalau kondisi Ningen Kangkenya seperti itu sih. Gitu ya. Jadi benar-benar walaupun kita di luar pekerjaan teman, tapi untuk di saat kita bekerja itu harus profesional seperti itu ya. Iya, walaupun emang yang saya kerjakan itu emang tanggung jawab kita, iya memang tanggung jawab kita, tapi perlu untuk melaporkan, harus memperoleh izin dari atasannya gitu. Karena yang bertanggung jawab apa yang kita lakukan, itu yang atasannya gitu, Mas. Oke, oke. Nah, kita udah share nih kan gimana apa namanya lingkungan kerja di Jepang. Nah, mungkin teman-teman PP, PPI, PPI Okayama juga pengen tahu nih, gimana sih suka dukanya gitu waktu saat mencari kerja dari eh, apa namanya dari ketika lulus kuliah, terus apakah cari kerjanya melalui job fair kah, terus tahapannya seperti apa seperti itu. Mungkin mungkin Mas Hanif dulu ya karena Mas baru fresh banget nih. Jadi awalnya saya karena awalnya ngejar S2, jadi saya nyiapin S2 dulu. Habis itu setelah itu saya karena berubah pikiran, jadi saya mulai nyari kerjanya tuh sejujurnya sebenarnya tuh agak telat. Kalau orang Jepang mulainya tuh udah mulai dari bulan Februari. Saya baru mulai di awal Mei, kalau nggak salah, awal Mei gitu. Nah, itu tuh kalau kalau buat standar di sini tuh udah kayak telat gitu loh. Udah apa startnya itu telat gitu. Jadi kayak apa namanya? Kayak udah banyak perusahaan-perusahaan yang tutup lah, apalah gitu. Saya baca-baca di internet itu saya jadi agak panik sebenarnya kan. Terus kayak ya udah pokoknya terus saya pakai aplikasi ada namanya Rikunabi. Nah, itu aplikasi buat nyari kerja untuk anak-anak S1 gitu yang nyari kerja. Nah, itu pokoknya saya yang terlihat baca job description-nya yang terlihat menarik pokoknya saya daftarin semua. Daftarin terus saya kirim berkas ke semuanya untung sekarang udah semuanya online gitu. Jadi nggak usah nulis satu-satu gitu. Saya kirimin aja semua CV saya gitu. Habis itu nunggu balasan, nunggu apa namanya? Nunggu berkasnya lolos apa enggak gitu. Ya banyak ya yang lolos ada, yang enggak juga kan ada gitu. Terus akhirnya eh saya terus apa yang lolos berkasnya saya interview. Terus eh terus kebetulan waktu itu juga lagi ngerjain skripsi, jadi skripsinya juga
Jadi harus balance ya. Waktu itu skripsinya agak keteteran juga. Jadi kayak pokoknya selama nyari kerja tuh kayak keringat dingin terus gitu rasanya. Deg-degan terus bawaannya tuh. Ini lulus nggak ya? Interview lulus nggak ya? Skripsi gimana gitu. Habis itu interview ada yang lolos, ada yang enggak. Sampai interview terakhir ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Yang pokoknya yang saya sampai tahap interview terakhir tuh ada 3 perusahaan. Ada 3 perusahaan. Perusahaan semikonduktor satu, perusahaan kayak internet provider kayak Telkomsel gitu satu, sama yang perusahaan saya sekarang ini. Nah, pas saya interview gitu ke yang perusahaan yang internet sama semikonduktor itu apa udah di akhir-akhir ini tuh kayak si interviewernya nanya apa cerita tentang kondisi kerjaan gitu, terus tiba-tiba saya kerasa kok ini kok beda gitu, kayak nggak serg gitu. Ya udah pokoknya udah, habis itu dapat sih dapat apa tiga-tiganya, cuman karena yang paling seret itu yang sekarang saya ngurusin orang-orang pekerja dari luar itu, jadi saya pilihnya yang ini. Terus udah dapat, udah lega, baru ngejar skripsi lagi gitu. Wah, menarik sekali ya pengalamannya. Jadi ternyata di Jepang itu untuk daftar kerja Ada seasonnya gitu deh. Terus kalau selain seasonnya. kalau selain di luar itu tuh untuk anak S1 tuh udah telat aja dibilangnya tuh, udah susah aja. Mungkin kemungkinan kecil dapat, cuman Iya, kalau iya, iya. kalau baru mulai banget itu kayaknya, kalau misalnya baru mulai di bulan eh, Agustus, Juli Agustus gitu, kayaknya mah udah telat banget gitu. Soalnya saya mau mau Mhm. daftar ke perusahaan teknologi apa ya waktu itu tuh? Apa perusahaan IO Data gitu yang bikin kayak hard disk gitu-gitu. Perusahaan lumayan besar tutup, terus perusahaan mobil tutup juga. Jadi kalau nggak cepet-cepet daftar, nggak bakal, kalau emang milih pengennya tuh ke perusahaan yang gede-gede gitu yang terkenal, itu kalau nggak dari awal-awal gitu udah nggak diliatin infonya dari tahun baru, tahun sebelumnya itu udah nggak bakal, kayaknya nggak bakal kejar deh gitu rasanya tuh. Wah, menarik ya. Jadi kalau mau apa namanya dapat chance yang lebih besar itu kita harus lebih prepare dari awal. Benar. Terus Mas Hanif juga share ada nama aplikasinya Dikunabi. Rikunabi. Itu salah satu eh, aplikasi untuk apa namanya untuk apply kerja online ya seperti itu. Terus juga menarik ya, untuk tiap perusahaan itu beda-beda, ada yang interviewnya 2 kali, 3 kali. Terus juga ternyata harus balance juga ya antara kuliah, lagi ngerjain skripsi, terus untuk prepare kita eh, di memulai dunia pekerjaan ya seperti itu. Saya mungkin mau nanya yang sama, kira-kira untuk Mas Eko, boleh nggak share suka dukanya nih dari awal cari kerja sampai kerja sekarang Iya, di perusahaan yang sekarang? ya kalau di sini mungkin saya akan share men-sharekan info mengenai proses kita mencari kerja ya. Mungkin akan saya jelaskan dulu ya. Di sini mungkin perbedaan yang cukup besar dari proses perekrutan yang ada di Jepang sama yang di Indonesia itu adalah masa seasonnya waktu untuk merekrut seorang karyawan. Itu kalau di Indonesia kan kita biasanya setelah lulus baru kita mencari kerja ya Mas. Tapi kalau di Jepang ini seperti yang disebutkan Mas Hanif tadi, bahwa proses perekrutan tenaga kerja itu dilakukan sebelum uh, calon tenaga kerja tersebut lulus dari instansi sekolah. Itu biasanya 1 tahun sebelumnya. Nah,
untuk perekrutan sendiri ada 2 jenis. Yang pertama adalah Shinsotsu Sayo atau perekrutan untuk karyawan lulusan baru atau anak-anak yang baru lulus SMA atau anak-anak yang baru lulus kuliah, itu namanya Shinsotsu Sayo. Shinsotsu kan Shinsotsu Gyo itu kan berarti kan lulusan-lulusan yang baru itu kan. Terus ada juga itu biasanya masuknya serentak satu perusahaan di seluruh Jepang itu biasanya serentak, maksudnya itu masuknya ke perusahaan itu setiap bulan April. Itu untuk yang Shinsotsu Sayo. Nah, untuk yang jenis yang kedua itu ada Chuto Sayo. Chuto Sayo itu adalah perekrutan di tengah-tengah masa periode kalender 1 tahun sebuah perusahaan. Misalnya nih, satu kalender perusahaan itu kan misalnya dimulai dari bulan April di akhir sampai bulan Maret ya Mas, misalnya ya. Nah, di tengah-tengah periode tersebut kebetulan ada bagian yang membutuhkan karyawan perusahaan A misalnya. Ya udah mereka berusaha merekrut karyawan tanpa harus memperdulikan waktu atau season perekrutan secara serentak secara nasional ini. Jadi ada 2 jenis untuk perekrutan tadi, yang satu Shinsotsu Sayo sama yang kedua Chuto Sayo. Nah, untuk proses perekrutan yang Shinsotsu Sayo sendiri itu dimulai biasanya bulan Februari seperti yang Mas Hanif tadi sampaikan. Ya di sini kita persiapan yang harus kita siapkan itu banyak banget sebenarnya Mas. Ya mungkin ini untuk suka duga dari pengalaman saya yang saya alami sendiri, itu biasanya di kuliah tempat kampus kita itu ada mata kuliah yang namanya pengembangan karir atau Kyaria Kaihatsu. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah kita mempelajari bagaimana proses-proses mencari kerja. Enggak cuma untuk interview, untuk bagaimana cara mencari kerja saja, tetapi juga bagaimana cara kita berpenampilan yang rapi agar perusahaan itu bisa tertarik terhadap kita. Karena kan first impression kan sangat penting ya Mas di sini. Itu istilahnya midashinami atau penampilan. Jadi dimulai dari pakaian jasnya seperti apa, tas yang harus dibawa juga harus seperti apa, nanti ketika interview sikapnya harus seperti apa, itu dipelajari di mata kuliah tersebut. Biasanya ada di masing-masing kampus. Nah, pas mata kuliah itu biasanya juga diajari cara membuat CV, curriculum vitae, atau relatio. Ya, seperti yang teman-teman ketahui kan, menulis CV di Jepang ini kan susah banget, Mas. Selain kita menyebutkan data diri, pengalaman kerja, riwayat pendidikan, kita juga harus menuliskan misalnya hobi kita nulis hobi main sepak bola. Kita nggak cuma nulis hobi sepak bola doang, tapi dengan hobi sepak bola itu kita bisa mencapai prestasi sampai mana sih itu. Nah, kan kalau di Jepang kan terkenal banget loh, selama masa kuliah, masa sekolah kan ada bukatsu atau kegiatan klub. Biasanya kan kegiatan klub itu ada misalnya sepak bola, tenis, dan lain-lain. Biasanya kan mereka ada pertandingan antar sekolah sampai tingkat nasional kan ada. Nah, biasanya kan mereka diketahui kalau misalnya teman-teman di sini nulis kok hobinya sepak bola, nanti pas di interview biasanya tanyain, ini sepak bolanya biasa kamu ikut klub sekolah apa enggak? Nah, kalau ikut klub sekolah, ikut turnamen juga apa enggak? Biasanya ditanyain sampai seperti itu. Makanya ketika kita nulis hobi di CV itu harus jelas. Hobi kita misalnya sepak bola, lah prestasi apa yang kita capai. Dari situ kan perusahaan mengetahui, oh anak ini sangat serius dalam menggeluti hobinya. Otomatis kan dapat nilai tambahnya, oh mungkin hobi saja dia bisa serius apalagi pekerjaan, mungkin kan dinilai dari pihak perusahaannya seperti itu ya. Terus selain harus menulis hobi, kita juga harus menulis kegiatan apa sih yang kita lakukan selama masa perkuliahan atau masa sekolah, selain kegiatan akademik tentunya ya Mas. Misalnya nih, selain akademik kita melakukan kegiatan volunteer sehingga kita bisa berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Itu juga menjadi nilai plus dalam CV kita. Selain menuliskan kegiatan di luar akademik, kita juga diharuskan untuk menulis Chosho Tansho. Itu kalau bahasa Indonesianya berarti nilai plus kita, nilai positif, kelebihan dan kekurangan kita. Misalnya kelebihan saya itu misalnya kalau misalnya orangnya aktif banget, lah nggak cuma nulis saya orangnya aktif banget, tapi nggak dibuat seperti itu doang, tapi harus dituliskan
seperti dikasih contoh dulu. Jadi harus ada episode di awal kita tulis saya orangnya aktif banget. Lah itu harus dikasih contoh dalam salah satu kehidupan kita itu yang membuktikan kalau kita orangnya aktif itu seperti apa sih. Nah, salah satu contohnya mungkin gini ya. Saya orangnya kalau sudah ada kemauan harus saya kejar sampai kemauan itu dapat. Misalnya contohnya kayak gini ya. Nah, teman-teman bisa kasih contoh misalnya hal yang bisa jadi contoh di kehidupan saya adalah ketika saya berjuang untuk bisa sekolah di Jepang. Nah, untuk bisa sampai sekolah di Jepang itu prosesnya seperti apa yang harus saya jalani. Terus dari mengumpulkan duit, dari proses belajar bahasa Jepang dan lain-lain itu harus dituliskan di dalam CV. Sehingga ketika pihak perusahaan membaca kita, oh orang ini mempunyai sifat yang kayak gini loh, contohnya seperti ini loh, oh beneran berarti sifatnya ini nih benar-benar sinkron dengan kehidupan yang dia jalani seperti itu. Terus yang terakhir itu biasanya kita harus menuliskan kenapa harus misalnya alasan kenapa kamu ingin masuk ke perusahaan A misalnya. Nah, jadi harus kamu sebutkan di CV tersebut. Misalnya kita mau melamar di perusahaan Toyota misalnya ya. Si bodoknya apa sih? Si bodok itu kan motivasi Anda melamar di perusahaan itu apa sih? Harus kita tuliskan juga. Jadi kenapa kita pengen masuk Toyota itu alasannya harus disebutkan. Makanya ketika kita ingin melamar perusahaan yang berbeda, misalnya perusahaannya ada Toyota, ada Nissan, ada Honda dan lain-lain, otomatis CV yang kita tulis itu biasanya berbeda. Terutama di bagian sibodoki atau motivasi kita untuk melamar tersebut. Nah, ya dari cerita singkat saya ini mungkin bisa diketahui ya kalau proses pembuatan CV sangat sulit sekali di sini. Makanya kalau bisa sih setelah kita selesai membuat atau menulis CV, kita konsultasikan ke pihak kampus, khususnya di bagian kemahasiswaan kampus untuk pengembangan karir ya. Jadi kita cross-check-kan di sana apakah penulisan CV kita itu sudah benar atau belum. Nah, kebetulan kan kita juga orang asing. Nah, otomatis kan bahasa Jepang yang kita pakai kan belum tentu kita itu benar semua kan. Nah, selain mengoreksi penulisan CV, bisa sekalian dikoreksikan apakah bahasa Jepangnya juga sudah benar. Bisa dikonsultasikan ke pengembangan karir di masing-masing kampus teman-teman sekalian. Ya, itu untuk penulisan CV ya. Terus untuk untuk dari segi urutan-urutan atau langkah-langkah yang harus dilakukan ketika kita mencari kerja itu yang pertama mungkin kita harus mengikuti job fair, karena kalau kita mengikuti job fair kita akan mendapatkan relasi dengan perusahaan-perusahaan yang sedang mencari tenaga kerja. Selain kita bisa mencari relasi, kita juga bisa belajar bagaimana cara interview, karena di sana biasanya dikasih kesempatan untuk mendang atau interview. Nah, setelah kita ikut job fair, kita siapkan lamaran berkas-berkas untuk melamar, kita kirimkan ke perusahaan yang ingin kita tuju. Setelah kita kirimkan berkas-berkas tersebut, maka perusahaan akan melakukan shortlist senko atau istilahnya penyeleksian dokumen. Kalau dokumen yang kita kirimkan itu ternyata goal, ternyata kita seleksi dokumen udah oke, otomatis kita nanti akan diundang untuk melakukan proses interview atau mensetsu. Nah, setelah proses mensetsu selesai, kalau misalnya ini kita tembus lagi, biasanya ada tes tertulis ya. Tes tertulis mungkin sama seperti di Indonesia untuk pengetahuan umum, misalnya matematika dan lain-lain atau tes psikologi. Tapi ada juga perusahaan yang ada mendang. Nah, mendang itu apa bedanya sama mensetsu? Ya meskipun artinya sama-sama interview, kalau mensetsu ini kan interview untuk menyeleksi. Jadi untuk menyeleksi apakah ini oke apa tidak? Itu istilahnya mensetsu ya, interview untuk menyeleksi ya. Nah, kalau untuk mendang sendiri, mendang ini sama-sama interview tapi lebih ke konsultasi. Jadi misalnya kita posisi sudah keterima nih. Nah, kita interview konsultasi misalnya nanti kalau kamu ke sini rumahnya gimana? Apakah beda butuh bantuan apa tidak? Nanti gajimu seberapa? Kamu mintanya seberapa? Ini sepertinya ini untuk mendang. Nah, setelah kita lolos semua seleksi itu, baru kita akan menerima night ratio atau surat penerimaan surat yang menyatakan kalau kita diterima bekerja di perusahaan yang kita tuju tersebut. Nah, untuk orang asing seperti kita, night ratio ini sangat berguna untuk pengajuan visa nanti ya. Jadi salah satu dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan visa.
Nah, TC sudah dapat. Nah, biasanya kita tetap harus menunggu bulan April ketika semua karyawan baru juga masuk seperti yang Mas Hanif sampaikan tadi. Ya mungkin pengalamannya ya mungkin cukup panjang ya. Mohon maaf menyita waktu. Sekian dari saya. Wah, sangat komprehensif sekali ya. Jadi dimulai dari tadi rekrutmen di Jepang itu ternyata ada seasonnya, itu dimulainya Februari, tapi ada juga beberapa perusahaan yang memerlukan karyawan, dia bisa saja merekrut off season seperti itu. Selanjutnya tadi Mas Eko juga sempat share bahwa penting banget ngambil kuliah persiapan karir di mana kita nanti dapat bisa mengembangkan CV, juga bagaimana mendapatkan yang good first impression, juga untuk nanti konsultasi CV kita seperti itu. Selanjutnya juga tadi udah ada langkah-langkahnya. Itu pertama ikut job fair, yang kedua itu apply ke perusahaan setelah kita mengetahui dari job fair itu. Selanjutnya ada seleksi oleh perusahaan, dilanjutkan dengan interview. Selanjutnya ada beberapa perusahaan melakukan tes tertulis. Itu ada tes pengetahuan dan psikologi. Selanjutnya yang menarik itu ada interview konsultasi. Ini mungkin kalau kita di Indonesia lebih hanya nego, seperti ada nego gaji seperti itu ya. Tapi kalau di Jepang itu sampai layanan seperti misalnya apakah perlu pindah dan seperti itu bisa dibantu oleh perusahaan juga. Selanjutnya setelah lolos mendapatkan surat penerimaan kerja, dan ini digunakan untuk apply visa, baru nanti mulai kerjanya itu di bulan April seperti itu. Nah, sebelum saya kita dengerin pengalamannya Mas Firman, nih ada pertanyaan. Saya bacakan ya. Selamat malam. Izin bertanya boleh dijawab sama semua narasumber. Aku mau tanya dong, kalau bekerja di Jepang itu sistemnya kontrak atau langsung jadi karyawan tetap, atau tergantung perusahaannya? Kira-kira ada yang mau bisa mungkin dari Mas izin menjawab ya Mas, Eko untuk ya. Jenis-jenis tipe-tipe karyawan. Di sini kan ada karyawan kontrak atau yang disebut Keiyakushain, ada yang disebut karyawan tetap yang disebut Seishain. Nah, biasanya kalau kita mengecek di suatu lowongan pekerjaan yang ada di website misalnya ya, di situ biasanya tertulis yang dibutuhkan itu Seishain atau Keiyakushain. Di situ biasanya tertulis. Nah, biasanya kalau yang dibutuhkan Seishain, biasanya perusahaan ada masa percobaan. Misal bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Masa percobaan ini istilahnya shio kikang atau masa shio kikang bahasa Jepangnya ya. Nah, ya berarti kan sebelum kita benar-benar fix bisa menjadi seishain, ada masa percobaan tersebut dulu. Tergantung perusahaannya bisa dari 3 bulan, bisa sampai 6 bulan. Nah, ketika kita di masa shio kikang atau masa percobaan ini, biasanya itu gaji yang kita terima di bawah gaji yang kita sepakati di awal interview. Misalnya kita di awal interview disepakati gaji misalnya 20 juta misalnya ya. Nah, pas masa percobaan ini selama 3 bulan kita cuma menerima gaji 19 juta. Nah, nanti setelah masa percobaan selesai dan benar-benar dinilai bagus, mungkin bisa dilanjutkan langsung ke jadi karyawan tetap, benar-benar karyawan tetap seutuhnya. Nah, terus yang kedua tadi untuk ada Keiyakushain atau karyawan kontrak, misalnya nih di perusahaan ini buka lowongan untuk Keiyakushain, untuk karyawan kontrak, misalnya masa berlakunya 1 tahun atau 2 tahun ya misalnya. Nah, setelah 1 tahun, meskipun kita karyawan kontrak, tetapi kok setengah jalan kita ternyata nih perusahaan sudah nggak membutuhkan, ya sudah kita mungkin di-cut sebelum kontrak kita itu habis. Nah, tetapi ada juga yang sebaliknya nih, kontrak kita udah selesai dan kita juga udah dinilai dengan nilai yang evaluasi yang cukup bagus, dan alhamdulillah kita diangkat menjadi karyawan sains. Itu juga ada yang ada yang sistemnya seperti itu juga. Jadi emang kalau kembali lagi ke pertanyaannya tadi itu ya tergantung perusahaannya masing-masing.
sesuai kebutuhannya seperti apa. Jadi yang sebelum kita melamar, kita juga harus memastikan terlebih dahulu lowongan yang dibutuhkan itu untuk karyawan kontrak atau karyawan tetap, dan masa percobaannya berapa lama itu harus kita pastikan benar-benar. Kalau misalnya nggak tertulis di websitenya, terus kita udah apply, terus kita undang di suruh interview, kita tanyakan aja pas interview, ini sistem kerjanya kontrak atau karyawan tetap, seperti itu. Wah, terima kasih Mas Firman. Mas Eko. Jadi harus jeli ya, sebelum kita mendaftar itu harus dipastikan apakah keperluannya itu karyawan kontrak atau karyawan tetap, seperti itu. Mungkin ada Mas Firman mau nambahin? Sudah dijelaskan tadi sama Udah jelasin Mas ya? Eko, kurang lebihnya sama. Ya, sama ya. Kalau di tempatku sendiri itu sistemnya pertama ya masa percobaan itu 3 bulan. Nah nanti setelah masa percobaan itu bisa dibilang masa training lah kita selama 3 bulan itu. Nanti terakhir itu ada namanya ujian. Kalau ujiannya itu lulus, baru bisa diangkat ke sesain atau karyawan tetap. Nah itu ditentukan dari ujian terakhir itu lulus atau enggak. Sampai lulus baru bisa diangkat ke sesain. Seperti itu. Mungkin lebih lengkapnya. Oke, terima kasih Mas. Mungkin udah terjawab ya, cukup sangat komprehensif sekali jawabannya. Selanjutnya nih kita mau dengar dong pengalamannya Mas Firman nih, gimana suka dukanya gimana waktu mencari kerja di Jepang. Suka dukanya, jadi pertama saya itu melihat dari senpai-senpai yang sudah lulus. Yang lulus di bulan 3 atau di tahun kemarinnya. Itu kok untuk senpai yang udah jauh-jauh hari mempersiapkannya kok enak gitu. Tinggal selesai, wisuda, langsung kerja. Sedangkan ada beberapa senpai yang setelah lulus beberapa bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, itu masih kebingungan untuk mencari kerja di mana gitu. Ngeri juga gitu. Jauh-jauh hari yang maksudnya waktu itu saya mencari kerja itu bulan 5 saya mencari kerja. Kebetulan saya lulusan bulan 9 tuh. Bulan 5 saya coba saya kerja karena melihat senpai saya yang ada yang berbulan-bulan belum dapat kerjaan juga ngeri, karena saya juga nanti setelah lulus kalau sama seperti beliau nanti bagaimana kan. Jadi bulan 5 saya mutusin buat cari pekerjaan. Nah, di situ alhamdulillah di bulan 6 saya dapat naite. Jadi setelah lulus wisuda itu tinggal langsung bekerja aja. Jadi saya sampai dari bulan 6 sampai bulan 9 wisuda itu cuma nunggu ijazah, langsung apply visa aja gitu di situ. Cuma ada sedikit yang saya sayangkan itu di yang sebelumnya disampaikan sama Mas Hanif dan Mas Eko, itu kalau dibilang ada kalender perusahaan itu mulai di bulan 4 atau di bulan 3 atau di bulan 5, itu beda-beda, mungkin ada sebagian perusahaan yang beda-beda. Itu kalau saya kan masuk kerja itu di bulan 10-nya, bulan 9 saya lulus, bulan 10 saya masuk. Nah, karena apa? Itu pengaruh ke bonus. Bonus itu biasanya dihitung sejak 1 tahun bekerja. Kalau di tempat bekerja saya sekarang, itu kan dimulainya harusnya di bulan 4. Nah, jadi saya dari bulan 10 sampai bulan 4 itu belum dihitung untuk mendapatkan bonus tersebut. Jadi nunggu nanti mulai kalender di bulan 4. Nanti baru 1 tahun berikutnya lagi. Nah, perlu diperhatikan di situnya. Triknya di situ. Kita harus perlu tahu perusahaan itu mulainya di bulan berapa. Kadang ada sebagian perusahaan yang menerapkan sistem bonus atau kenaikan gajinya itu dihitung dari perbaruan kalender perusahaannya. Gitu.
Terus apalagi ya? Untuk yang emang sudah menentukan pengen kerja di Jepang, cari pekerjaan di Jepang, saya saranin untuk menabung. Dalam artian, karena ada sebagian perusahaan itu yang pengen cari kandidat yang sudah punya SIM mobil atau SIM lainnya gitu. Jadi kalau pada saat kita sudah dapat perusahaan nih, tapi kita belum punya SIM, sedangkan perusahaan itu butuh SIM untuk diterima, itu kan agak berat juga nanti pada saat setelah lulus butuh uang banyak buat pindahan, buat ngurus ini, buat ngurus itu, dan saya juga harus dituntut buat ngambil SIM juga, itu nanti kan buat ngambil SIM atau buat masa-masa perpindahan visa dari pelajar ke pekerja nanti. Nah, kebetulan saya juga pengalamannya seperti itu. Saya itu dapat naik di bulan 6, tapi perusahaan yang saya lamar ini wajib punya SIM. Pada saat itu saya belum punya SIM mobil. Gimana caranya saya sebelum lulus itu harus punya SIM di situ. Dan alhamdulillah masih ada jarak kan, saya bisa nabung di situ. Mungkin apa jadinya kalau saya giri-giri banget, mungkin 1 bulan sebelum lulus baru saya cari pekerjaan, itu kayaknya udah hal yang mustahil gitu. Karena bikin SIM-nya kan lumayan juga buat saya. Terus apalagi ya? Masalah suka dukanya, selama ini sih enjoy aja sih, kita jalanin aja. Pokoknya apapun yang ada di depan kita jalani. Tapi yang perlu kita garis bawahi, kalau kita cari perusahaan itu kita yang kejar bola. Jadi kita yang mengejar bola itu. Karena apa? Perusahaan itu kadang melihat kita, anak ini sungguh-sungguh enggak sih? Anak ini niat melamar di kita enggak? Kadang ada kan sebagian orang yang santai-santai saja. Kadang yang sudah dapat naite pun bisa gagal. Apalagi yang masih cari-cari pekerjaan gitu loh. Ada yang sudah dapat naite tapi bisa nggak jadi bekerja di situ dengan alasan atau anaknya mungkin setelah Mensetsu dengan yang sekarang dia lakukan itu mungkin agak berbeda. Oh, mungkin pada saat Mensetsu dia orangnya kayaknya rajin, dilihat dari gerak tubuh, dari dia bicara, anaknya kayaknya ini bagus nih. Tapi setelah jalannya waktu, pengurusan dokumen atau pengurusan apapun itu, perpindahan atau bagaimana, setelah dia dapat naite, itu bisa gagal. Karena ada sebagian teman saya yang seperti itu. Jadi tolong, kalau emang niat kita melamar di suatu perusahaan yang sudah kita tentukan, apalagi kita sudah dapat naite dari perusahaan itu, kita tunjukkan bahwa kita juga penuh semangat, pengen kejar bola. Seperti itu, dalam artian kerja bola itu kita yang aktif, kayak nanyain ke perusahaan itu apa aja sih yang kita perlukan buat pengurusan visa atau pengurusan pindahan, apa aja gitu. Ya, kadang ada sebagian perusahaan yang malas buat direpotkan karena mereka ngurusin perusahaan sendiri, administrasi perusahaan sendiri kan sedang sibuk atau mungkin. Kalau ditambah kita yang menjadi beban, bagaimana pada saat nanti si anak ini bekerja sama kita mungkin akan menjadi beban juga gitu mereka berpikirnya. Kalau dari awal-awal saja sudah membebani kita. Dalam artian kalau kita masih tahap mencari, melamar, atau ingin mencari pekerjaan, kita yang kejar bola. Intinya sih itu, kalau pesan saya. Apalagi ya?
Kurang lebih seperti itu Oh, sih. ada tambahan lagi, Mas? Maaf. Oh iya. Jadi tadi kita udah denger ya pengalamannya itu dimulai dari ngelihat senpai Mas Firman yang ada yang udah prepare dulu dari awal sebelum lulus, ada yang baru lulus baru nyari. Jadi itu benar-benar berbeda ya. Lebih enak kita sebelum lulus itu udah prepare semuanya, dan juga kita perlu perhatikan kalender perusahaan di mana nanti biasanya untuk kenaikan gaji dan kenaikan atau mendapatkan bonus itu dihitung 1 tahun dari kalender perusahaan seperti itu. Selanjutnya itu juga kita perlu nabung. Contohnya tadi Mas Firman ada pengalaman ternyata perusahaannya itu memerlukan karyawannya untuk mendapatkan SIM ya. Jadi kita perlu juga menabung atau nanti perlu relokasi seperti itu. Terakhir itu juga Mas Firman ada pesannya itu kita perlu menjadi orang yang selalu kejar bola, di mana kita terus walaupun udah lulus kita tetap menunjukkan semangat dan kita tetap aktif dalam bekerja seperti itu. Menarik sekali. Nah, ini kita udah bicarain pengalaman, terus juga suka dukanya. Saya ada mungkin nih banyak yang nanya juga ya, kalau kerja di Jepang itu kira-kira persyaratannya, misalnya persyaratan bahasa, apakah itu harus JLPT-nya harus levelnya apa? Selanjutnya juga apakah linearisasi dari jurusan kita dengan pekerjaan tersebut harus samakah atau seperti apa? Mungkin siapa dulu ya? Mungkin Mas Hanif mau share? Ya, untuk JLPT-nya itu waktu saya daftar itu katanya perlunya N2. N2. Saya udah lulus N2 dari udah lumayan lama. Terus terus saya pikir ya personal ya saya pribadi sendiri sih kalau N2 aja kayaknya kurang gitu saya pikir. Jadi saya belajar N1 dan tahun kemarin itu lulus N1. Terus apa lagi Mas pertanyaannya? Untuk bidang pekerjaannya, misalnya kita kuliahnya ini bidangnya sains gitu, Ah, apakah perlu hanya bisa pekerjaannya di sains saja atau ah, itu sejujurnya ya apa kalau saya dengar cerita sampai saya terus apa setelah banyak interview di banyak perusahaan itu perusahaan kecuali yang sangat spesifik butuhnya kayak apa ngurusin bahan kimia ya memang harus ininya kimia kan apa kuliahnya jurusan kimia tapi kalau yang kayak sales di perusahaan mobil atau kayak saya gitu jadi ngurusin orang sama sales itu jurusan apapun juga bisa apapun jurusannya tuh bisa mau jurusan filosofi mau jurusan engineering gitu bisa masuk pekerjaan yang mau gitu yang penting tahu mau kerjanya kayak apa mau kerja di bidang apa terus cari aja perusahaannya kalau memang nggak spesifik kayak gitu eh, daftar aja gitu kalau kata saya mah terus untuk proses interview gitu nggak kayak di Indonesia yang kalau saya dengar itu kan harus pakai IPK gitu harus pakai IPK. Nah untuk di situ saya kurang kurang pede IPK-nya. Terus saya dengar di sini udah nggak perlu nunjukin raport atau ijazah gitu saya ini banget sih kayak apa tenang banget gitu. Jadi asal asal kita bisa jual diri kita sendiri eh, ke HR-nya ke yang mau nerima kita itu ini pasti dapat lah gitu gampang kalau kalau di ininya mah kalau ya kalau gampangnya sih bilangnya kayak gitu. A- asal bisa yang dilihat sama interviewer itu apakah kita bisa komunikasi sama apakah kita tuh
cocok sama perusahaannya gitu. Kalau kalau yang saya pikir yang saya udah ditolak beberapa perusahaan itu ya mungkin menurut mereka saya kurang cocok, ya udah masih ada yang lain gitu. Itu aja sih. Wah, berarti jago banget nih Mas Hanif. Udah N1 ya. Nah, ternyata syaratnya itu N2 dan linearisasi itu nggak tergantung dari tipe pekerjaan ya. Kalau misalnya butuh yang memang spesifik pekerjaannya pasti harus linear. Tapi kalau misalnya yang tidak spesifik seperti di bidang sales atau di bidang lainnya, itu bisa dari semua jurusan seperti itu. Nah, mungkin Mas Eko nih punya pengalaman beda kali ya, karena Mas Eko di bidang manufacture, apakah harus manajemen kah atau seperti apa, Mas? Dan syaratnya apa aja nih? Apa harus N2 juga kah atau berbeda? Kalau untuk CLPT ya, memang kebanyakan perusahaan membuka lowongan itu untuk orang asing. Biasanya mereka menulis N2 atau lebih, atau misalnya tidak punya N2, Kaiwa level sudah bisnis level misalnya seperti itu ya. Nah, tetapi pada aktualnya banyak juga yang meskipun nggak punya N2 tapi banyak yang bisa keterima dan visanya bisa lolos. Jadi meskipun CLPT di sini juga penting, tetapi yang paling penting di sini adalah alasan kenapa kita direkrut oleh perusahaan itu. Itu namanya Sayorio. Sayorio itu salah satu dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan visa juga. Nah, mungkin misalnya nih, saya diterima di perusahaan manufacturing, padahal kan jurusan saya manajemen. Kenapa bisa diterima di situ? Karena Sayorio atau karena alasan saya direkrut di situ yang pertama adalah sebagai interpreter. Nah, salah satu visa kita kita bisa pengajuan visa kan kita bisa bekerja di Jepang kan ada beberapa kondisi atau syarat. Yang pertama menggunakan bahasa ibu kita sebagai bahasa untuk bekerja. Kalau kita kan sebagai bahasa Indonesia, kalau kita kan bahasa Indonesia, kita menggunakan bahasa Indonesia untuk bekerja seperti untuk menerjemahkan karyawan dari Indonesia dengan karyawan Jepang. Terus yang kedua, pekerjaan kita itu berhubungan dengan negara kita. Misalnya kita seperti Mas Hanif sama Mas Firman yang bekerja di perusahaan bidang jasa itu kan mencari mengenalkan tenaga kerja untuk dikenalkan ke perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan Mas Firman atau Mas Hanif mungkin seperti itu ya. Itu kan kita membutuhkan bahasa orang Indonesia yang sedang mencari pekerjaan di di Jepang seperti ini. Terus yang ketiga marketing untuk pihak luar kalau saya nggak salah ingat Kokusai Gyomu istilahnya kan yang jadi intinya meskipun linear kita sama misalnya aku misalnya saya ngambil jurusan kuliah di jurusan psikologi misalnya terus saya diterima di perusahaan konsultan psikologi misalnya padahal perusahaan tersebut sudah menerima saya tetapi ketika pengajuan visa itu visa saya ditolak oleh pihak imigrasi Jepang karena untuk alasan kenapa perusahaan harus merekrut saya itu kurang jelas atau kurang kuat. Ini seperti pengalaman dari teman saya sendiri, padahal dia sudah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jurusan yang diambil pas masa kuliahnya, tetapi ketika proses pengajuan visanya ditolak. Jadi teman-teman di sini harus hati-hati banget ya. Ketika meskipun kita sudah senang-senang nih, kita sudah senang-senang dapat perusahaan yang menerima kita, tetapi visa nggak goal. Ya salah satu alasannya gara-gara itu Sayorio atau alasan perekrutannya kita itu kurang jelas. Jadi nanti pas ketika kita meminta dokumen-dokumen dari perusahaan untuk pengajuan visa, kan ketika kita mengajukan visa kan butuh beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh perusahaan penerima kita. Salah satunya ya selain Naitesho tadi atau surat perekrutan tadi, ada juga surat yang menyatakan alasan kenapa kita direkrut perusahaan itu. Itu sangat penting sekali, makanya itu dibicarakan baik-baik sama perusahaan teman-teman yang nantinya akan merekrut teman-teman sekalian. Harus ya meskipun alasannya itu cuma alasan karangan saja,
itu kan berfungsi cuma sebatas formalitas saja ya. Yang penting ada hubungannya sama Indonesia atau kita menggunakan bahasa Indonesia juga sebagai pekerjaan apa yang kita gunakan ketika kita bekerja nantinya. Itu yang harus poin yang harus diperhatikan. Jadi Sayoriu itu sangat penting sekali. Itu nanti silahkan dikonsultasikan lagi dengan pihak perusahaan penerima. Mungkin itu saja yang harus diperhatikan. Jadi ternyata walaupun N2 itu penting, tapi teman-teman yang Kaiwa levelnya udah business level juga punya kesempatan ya untuk bisa kerja di Jepang. Dan yang salah satu yang penting juga saat pengurusan visa itu ada Sayurio. Ya, ini penting karena walaupun udah diterima, tetapi alasannya nggak kuat juga visanya bisa ditolak seperti itu. Terima kasih Mas Eko. Mungkin Mas Firman boleh share sedikit untuk persyaratan untuk mendapatkan waktu saat apply pekerjaan di Jepang. Ya, pertama saya saya pengen bertanya dulu ke Mas Hanif. Mas Hanif sebelum mencari pekerjaan itu sudah pegang N1 atau belum? Sebelum nyari pekerjaan saya megangnya N2. Terus pas saya dalam proses nyari pekerjaan saya lulus N1. Itu lulus N1 itu sebelum proses apply visa ya? Sebelum apply visa ya. Meskipun jadi pas saya apply itu saya ngasihnya bukan sertifikat N2 tapi ngasih sertifikat N1. Gitu. Tapi setelah Mas lulus ngelaporin nggak yang N1-nya? Oh iya, laporin. Jadi makasih Mas Hanif lah jawabannya. Jadi ini saya mau mau berbagi yang saya tahu. Jadi pertama emang benar yang dikatakan sama Mas Eko pada saat pengajuan visa itu sangat penting sekali di Ryuso-nya tadi itu. Alasan kita mengapli visa di perusahaan itu. Jadi pertama, emang benar kalau Mas Hanif itu bisa karena dia pegang N1 itu bisa cari pekerjaan yang tidak sesuai dengan semong kita atau keahlian kita. Tapi ada beberapa kasus imigrasi itu menolak apabila kita mengaplikan visa dengan Ryuso yang kita aplikan itu berbeda. Itu tidak bisa. Yang pertama situ. Jadi kita harus tahu dulu sebelum berkas atau dokumen yang kita siapkan itu sebelum masuk ke imigrasi, kita cek apabila si Ryuso itu dibuatkan sama Bengoshi atau kita buat sendiri atau dibuatkan sama perusahaannya, kita baca ulang. Ini berhubungan enggak dengan semong kita, dengan skill kita gitu. Kalau apabila kita berhubungan, itu nggak apa-apa. Tapi beda lagi, yang tertulis di Ryuso sama skill kita, sama semong kita itu berbeda. Itu akan jadi masalah pertama. Beda dengan yang pegang N1. Kalau pegang N1, mungkin bisa dianggap mereka hampir sama kayak orang Jepang ya, level komunikasinya gitu. Jadi walaupun dia beda skill, itu imigrasi bisa mempertimbangkan lagi antara dikasih izin atau tidak. Terus yang selanjutnya masalah keimigrasian itu tentang JLPT. Masalah JLPT itu bisa ada sebagian perusahaan juga tidak mengharuskan JLPT ada gitu. Yang penting percakapan sehari-hari untuk bekerja keperluan pekerjaan itu oke, itu nggak apa-apa. Yang terpentingnya itu di Ryuso sama semong kita apa. Tapi beda lagi kalau seandainya kita di Jepang,
saya kuliahnya beda dengan yang kita lamar. Misal kita kuliahnya bidangnya sains gitu. Tapi kita ngelamar di bidang jasa kayak kita yang kayak saya kerja sekarang. Itu kan berbeda. Tapi apabila si yang anak ini di Indonesia pernah kuliah di sastra Jepang atau Nihongo Gakko, tapi S2-nya beda, itu masih bisa. Nanti yang dipakai itu yang sebelumnya, yang berhubungan dengan apa namanya pekerjaan yang kita akan lamar. Jadi di situ. Nanti kalau kita sudah terlanjur memasukkan berkas dengan Ryuso, dengan alasan yang tidak sejalur dengan ijazah kita atau tidak sejalur dengan keahlian kita, itu biasanya akan dikembalikan atau akan diminta ulang diperbaiki atau bisa juga ditolak visanya dengan alasan tidak tidak sejalur, kamu bukan ahli di bidang tersebut gitu. Kenapa kamu ngelamar di situ? Nah, pertama sebelum apply visa, kalau seandainya perusahaan itu tidak sejalur dengan keahlian kita, sebaiknya kita sodang dulu ke perusahaan di situ. Bisa nggak kita buat Ryuso-nya itu yang sedikit nyambung dengan semong kita, itu baru bisa. Kalau masalah pengurusan visa agak sedikit ribet sih, emang ribet karena emang harus sejalur kalau masalah visa engineer kan atau visa lainnya yang bekerja gitu. Karena Jepang ini kan agak sedikit kibisi masalah administrasi tersebut. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Wah, jadi penting banget ya saat apply visa itu skill atau semongnya dengan Ryuso-nya itu harus linear seperti itu ya, karena birokrasi dari Jepang sendiri emang sangat detail seperti itu ya. Nah, karena udah menunjukkan pukul 9 nih, nah saya mau ingetin untuk untuk teman-teman kita yang ikut, jangan lupa ya isi absensinya. Nanti ini kita juga bakal ada info untuk info sharing alumni berikutnya. Nah, sebelum kita tutup nih, saya mau denger dong nih closing word-nya untuk dari masing-masing pembicara kita hari ini. Kira-kira apa sih closing word-nya? Boleh motivasi, boleh apa aja seperti itu. Mungkin Mas Hanif. Closing word, nggak harus keren, nggak apa-apa. Iya, ya. Apa ya? Tetap waspada. Tetap gimana? Jangan ketinggalan info yang jelas. Kalau mau nyari di mana-mana juga gitu sih. Kalau nyari kerja di Indonesia, nyari kerja di Jepang gitu, jangan ketinggalan info. Kalau jangan ketinggalan deadline. Harus ngecek ya, kalau cek tiap hari gitu. Terus kalau misalnya pas interview, pas wawancara, yang penting pede aja dulu, hasil belakangan. Yang penting pede, yang mantap jawabnya. Habis itu karena ya pokoknya step interview 100% lah gitu, dicari dulu info tentang perusahaannya macam-macam gitu, persiapan harus tetap jadi kesimpulannya, pertama tetap waspada dan selalu kasih maksimal. Sekian. Wih, keren. Jadi tetap waspada ya. Jadi tetap waspada ini maksudnya jangan ketinggalan info, juga kita harus tetap pede. Apapun di interview, dari preparasi sampai interview itu kita harus pede. Jadi keren ya, closing word-nya tetap waspada. Saya mau lanjut nih ke Mas Eko, boleh nggak kasih closing word-nya? Kalau dari saya mungkin closing word-nya peningkatan diri aja ya. Meningkatkan diri, karena semakin kesini kan jumlah mahasiswa asing yang ada di Jepang kan semakin bertambah. Sedangkan
nggak signifikan sekali, tidak berbanding lurus sama jumlah peningkatan mahasiswa yang ada di mahasiswa asing yang dari Jepang ya. Otomatis kan dari situ persaingannya akan semakin ketat. Jadi kalau kita tidak meningkatkan diri ya mungkin akan kalah bersaing dan susah mencari kerja. Jadi ya selain skill bekerja, kita juga harus meningkatkan soft skill kita ya, karena yang dinilai kan nggak cuma skill bekerja tapi soft skill juga kan, problem solving dan lain-lain juga diperlukan. Jadi dari situ tingkatkan diri saja. Terima kasih Mas Eko. Jadi kita perlu banget ya meningkatkan diri karena kita tahu jumlah mahasiswa atau pekerja asing di Jepang ini meningkat, tapi pekerjaannya juga tetap sama jumlahnya. Jadi kita harus tetap meningkatkan diri dengan baik itu hard skill kita maupun soft skill kita. Terakhir nih Mas Firman, boleh dong kasih closing word-nya? Kalau dari saya, jangan menyerah, Mas. Keren. Karena apa? Kalau kamu jatuh, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Mungkin bukan saatnya sekarang, bisa jadi besok, lusa, atau minggu depan. Jadi, kalau kamu pada saat jatuh menyerah, semuanya berakhir di situ. Siap. Keren banget ya. Jangan menyerah, walaupun udah jatuh nih, kita harus tetap bangkit karena mungkin saat ini kita jatuh, tapi kedepannya kita tetap harus percaya diri. Jadi kita harus tetap bangun lagi dan jangan menyerah. Nah, sebelum kita tutup acaranya, kita mau ini dulu ya, mau foto bareng dulu. Untuk pembicara kita hari ini juga teman-teman PPIO, boleh dong open kameranya, kita mau ambil dokumentasi. Wih, rame ya nih. Oke, kita tunggu dulu ya sampai open kamera. Oke, mungkin saya minta tolong sama teman-teman PPIO untuk ngetek dokumentasinya. Oke, kita ambil. Saya bisa. Oke, kita ambil 3 kali ya. Oke, saya hitung mundur 3, 2, 1 ya. Oke, yang pertama 3, 2, 1. Oke, yang kedua 3, 2, 1. Oke, yang terakhir 3, 2, 1. Oke, udah senang banget ya hari ini kita sharing sama pembicara kita yang kece-kece banget hari ini. Nah, hari ini kan kita sharing nih untuk teman-teman yang lulusan S1 nih. Nah, ini baru yang part 1. Nah, berikutnya itu nanti di part 2 kita akan sharing gimana sih cara pengalaman teman-teman alumni PPIO yang lulusan postgraduate ya, S2 dan S3. Nah, ini kita akan kita adain hari Minggu tanggal 12 Maret tahun 2023. Jamnya sama, jam 7.30 sampai jam 9. Jadi teman-teman yang lagi S2 atau pengen S2 terus nanti bingung nih mau cari kerjanya di mana, mau cari kerja di Jepang tapi nggak punya info, boleh banget ikut ya. Nah, nanti yang ini peserta juga yang udah ngisi daftar hadirnya juga nanti kita bisa infokan dari sana. Jadi saya Wahyu, moderator hari ini, sangat berterima kasih sekali kepada pembicara kita hari ini, Mas Firman, Mas Eko, dan Mas Hanif. Juga teman-teman yang udah hadir hari ini, semoga bermanfaat dan juga lebih semangat lagi melakukan aktivitasnya, apapun itu aktivitasnya, yang sekolah, yang cari kerja, yang
apapun itu. Jadi tetap semangat. Jadi mungkin sudah berakhir acara kita hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan sengaja, baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas